Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Di dalam foto antara ini kita melihat banyak ekskavator yang dikerahkan untuk melakukan pengerukan Kali Ciliwung ke arah banjir Kanal Barat, tepatnya di samping stasiun BNI City. Kali Ciliwung sendiri merupakan salah satu dari beberapa kali besar yang melintasi kota Jakarta dari arah selatan sampai ke arah Muara di sisi utara. Baik yang melewati kawasan yang cukup rendah ataupun kawasan yang sudah tinggi. Untuk area yang cukup rendah seperti sebelumnya di area Kampung Pulau Bukit Duri, kondisi sebelum dilakukan penanggulan atau pembuatan tanggul normalisasi adalah seperti ini. Di berita suara.com pada September 2015 masih banyak terdapat rumah-rumah warga yang sisi belakangnya berada di dalam kali. Kemudian kalinya sendiri menyempit ya, ditambah lagi banyaknya sedimentasi yang membuat kali menjadi dangkal. Dari image Detikcom yang kita lihat di sini, proses normalisasi dilakukan dengan membongkar sisi pinggir sungai ataupun rumah-rumah yang berada di bagian pinggir sungai Kali Ciliwung, lalu disiapkan tanggul. Nah, pembuatan tanggul sendiri diawali dengan melebarkan kali atau melakukan normalisasi, lalu menggali sungai ya dari endapan-endapan ataupun lumpur-lumpur, membuat turap serta membuat dinding beton, lalu di pinggirnya barulah ada jalan inspeksi. Dan jalan inspeksi sendiri berfungsi nantinya untuk area yang dipergunakan bagi alat-alat berat ya, alat-alat kendaraan-kendaraan yang akan mengangkut hasil pengerukan pada saat maintenance, pemeliharaan kali dan juga operasional. Kurang lebih seperti ini. Setelah selesai proses normalisasi, area Kampung Pulau menjadi jauh lebih rapi. Masyarakat yang tadinya berada di pinggir kali terlindungi oleh adanya tanggul. Baik, kita akan kembali ke area Kali Ciliwung ke arah banjir Kanal Barat. Di samping BNI City terdapat satu ekskavator yang sama halnya dengan proses-proses sebelumnya, yaitu melakukan pengerukan, karena pendangkalan dari Kali Ciliwung akan membuat daya tampung Kali Ciliwung sendiri berkurang. Dari itu, maka pada saat terjadi hujan yang cukup lebat dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, maka kemampuan dari Kali Ciliwung tidak lagi dapat menahan banyaknya air dan membuat melimpah di mana-mana sehingga terjadi banjir. Nah, banjir akan mengenai warga-warga yang terutama berada di pinggir Kali Ciliwung di dataran lebih rendah di mana tidak terdapat tanggul. Contohnya adalah area-area yang berada di sekitar Manggarai Utara, Kebon Pala dataran rendah. Biasanya area-area tersebut yang akan dapat terjangkau oleh air yang melimpah di sepanjang Kali Ciliwung pada saat hujan yang cukup lebat dan Kali Ciliwung air volumenya naik. Tentunya kita mengharapkan dengan adanya sodetan Kali Ciliwung yang diarahkan menuju ke kanal banjir timur, paling tidak walaupun melimpah ya, terutama pada saat musim hujan di mana sebentar lagi akan memasuki bulan November, Desember, Januari, maka limpahan ataupun dampak dari banjir akan lebih dapat berkurang. Ditambah lagi dengan adanya bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi, kemudian air dapat ditahan di sisi atas bagi air yang akan turun menuju ke arah kota Bogor dan Jakarta, sehingga dampaknya jauh lebih kecil lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi nanti kita akan pantau bersama, terutama pada saat musim-musim hujan. Untuk area di samping BNI City ini dikerahkan 3 alat berat, yaitu 3 ekskavator amfibi, yang 2 sedang bertugas ya, sedangkan yang 1 masih istirahat. Area yang dikeruk adalah area sepanjang Kali Ciliwung, bukan hanya di sekitar area sini tapi juga sampai ke arah jembatan penyeberangan multiguna serta ke arah Manggarai. Tanpa airnya di sini kita lihat jauh lebih bersih ya, walaupun berwarna hijau. Tidak banyak sampah meskipun terdapat lumpur-lumpur di bagian pinggir, namun proses pengerukan tetap berlanjut agar kali tidak mendangkal. Kemudian lumpurnya ditaruh di mana? Saat ini lumpurnya ditaruh di pinggir dari turap kali yang ada di kiri kanan atau sisi utara dan selatan. Seperti ini. Pengerukan ini sudah berlangsung beberapa waktu lalu, kurang lebih mungkin 2 bulan ya, selama kita melihat
proses perkembangan dari pembuatan JPM juga kita melihat adanya ekskavator di dalam Kali Ciliwung di sekitar sini. Lalu di bagian pinggir tadinya ini adalah sisi bawah dari ke arah kali ya. Terdapat tanaman-tanaman di pinggir kali seperti pohon pisang dan juga rerumputan. Ternyata ada penghijauan. Baik, di samping BNI City sini juga terdapat area kreatif zone ya, atau area kreatif di mana ada kotak-kotak kecil tadi yang bisa dipergunakan oleh UMKM untuk berjualan. Ya mungkin ini akan disewa ya UMKM-nya. Kalau yang mobile mungkin tidak akan berada di sini, tapi kalau yang fix ya dan tidak berpindah-pindah dapat mempergunakannya untuk berdagang. Sebenarnya bila air Kali Ciliwung bersih, kemudian di sini areanya juga tertata, ya masyarakat mungkin sore-sore akan nyaman duduk di sekitar sini ngopi ya sambil memandang matahari yang akan tenggelam di sisi barat. Kemudian lagi ada harapan-harapan dari sahabat Outdoor Indonesia untuk Kali Ciliwung bisa jauh lebih bersih airnya, kemudian dapat menjadi salah satu pendukung moda transportasi, yaitu transportasi air. Mungkin dari arah Manggarai ya sampai ke arah Karet ataupun seterusnya. Lalu penyebaran benih-benih ikan ya. Nah, dari program-program Pak Menteri PUPR yang kita lihat, yaitu dengan slogannya Ciliwung Bersih, itu juga ada rencana untuk melakukan filterisasi atau penyaringan air Kali Ciliwung di beberapa lokasi agar air yang lewat adalah air yang lebih bersih, walaupun tidak bisa diminum, tapi paling tidak tidak kotor, tidak hitam ya, dan dapat dipergunakan untuk mungkin moda transportasi, pengembangan atau peternakan ikan dan seterusnya. Untuk diketahui, Kali Ciliwung yang ada di sini adalah Kali Ciliwung yang mengalir ke Banjir Kanal Barat. Tapi mungkin ini sudah menjadi bagian Banjir Kanal Barat atau BKB. Kalau di timur ada Banjir Kanal Timur. Kanal ini sudah dibangun sejak zaman Hindia Belanda, namun turapnya kalau kita lihat mungkin masih baru lah, paling tidak seperti itu. Nah, fungsinya adalah mengalirkan air dari arah Manggarai ke arah Jakarta Barat melalui beberapa area seperti ke arah Tanah Abang, Roksi, dan seterusnya, sampailah di muara kota Jakarta. Hal ini untuk mengantisipasi banjir yang sempat terjadi pada waktu itu di zaman Belanda di area sekitar Istiqlal, Lapangan Banteng, dan seterusnya ya, dikarenakan pada waktu itu aliran aslinya Kali Ciliwung adalah ke arah Istiqlal, dari arah Manggarai menuju ke arah Salemba, kemudian Kramat ya, melewati Kuitang dan menyeberang ke arah Istiqlal. Di Istiqlal itu alirannya juga terpecah menjadi dua, Kali Ciliwung yang asli itu, satu ke arah Gajah Mada dan Hayamuruk, yang berada di tengah itu namanya Kali Batanghari sekarang, kemudian satu lagi ke arah Jalan Gunung Sahari. Nah, oleh Belanda dibuatlah jalur kanal baru yang lebih besar ya kalau kita perhatikan dari yang sudah ada, yang aslinya ke arah Istiqlal menuju ke arah utara langsung melewati kanal ini. Jadi dari zaman tersebut sudah berpikir untuk mengalirkan air menuju ke arah laut agar lebih cepat air surut pada saat terjadi banjir di banyak lokasi di kota Jakarta. Baik, di sini kita melihat lebih dekat aktivitas dari ekskavator yang ada di dalam Banjir Kanal Barat Kali Ciliwung di sekitar sini. Pengerukan dari dasar kali dilakukan oleh ekskavator, tidak long arm juga ya, mungkin sedang lah ini. Kalau kita ukur ya dalam dari Kali Ciliwung saat ini dengan memperkirakan bucketnya atau kerukan dari tangan ekskavator kurang lebih 2 meter ya. Lalu hasil kerukan ditaruh di pinggir, sementara ini nantinya akan dinaikkan lagi ke atas seperti yang ada di seberang menjadi lebih rapi. Jadi Kali Ciliwung di sini berada di antara bangunan-bangunan tinggi, bangunan-bangunan hotel, bank, dan lainnya.
tentunya harus didukung dengan kawasan yang bersih pula. Baik, ada yang bisa lihat seseorang berenang menuju ke arah pinggir satu lagi dari kali? Ya, orang itu tadinya berada di pinggir stasiun BNI City, kemudian beliau berenang ke arah pinggir satu lagi, nampaknya ingin menyeberang kali. Ya, bajunya ditaruh dalam plastik. Baik, di sini kita akan melihat lagi lebih dekat ekskavator yang ada yang sedang melakukan aktivitas di dalam banjir Kanal Barat Kali Ciliwung. Beberapa ekskavator yang pernah kita lihat di sekitar sini adalah buatan Pindad, kemudian yang ini adalah Ultratrax. Nah, Ultratrax ini kalau tidak salah Sumitomo ya, tapi secara size ya, ukuran dan juga kemampuan nampaknya mirip dengan yang buatan Pindad yang ada di bagian tengah tadi, nampaknya sedang beristirahat. Nah, tentunya bukan hanya ekskavator buatan luar negeri, tapi juga buatan Indonesia dipergunakan di sekitar sini. Baik, tadi yang berenang itu sudah keluar ya, itu di bagian atas. Membawa sebungkus kain, kemudian menggunakan underwear saja. Kita tidak tahu dia akan bersihkan diri atau bagaimana. Baik, kita akan pindah fokus ke hasil pengerukan di sekitar sini. Kalau kita lihat lebih detail, pengerukan tanah di sini bercampur dengan sampah. Sampah-sampahnya seperti biasa di sebagian besar aliran sungai adalah sampah-sampah plastik. Kemudian ditambah lagi sampah-sampah dari ranting pohon dan sebagainya. Nah, sampah plastik ini ada yang styrofoam, ada yang plastik-plastik besar, sehingga membuat sampah itu tersangkut satu sama lain di dalam plastik dan akhirnya menumpuk di dasar kali. Lalu kalinya menjadi dangkal. Ditambah lagi kebiasaan dari masyarakat yang belum bisa hilang di pinggir kali adalah membuang sampah, seperti di beberapa lokasi yang pernah kita datangi, yaitu di area sekitar Manggarai Utara, kemudian beberapa area pinggir sungai lainnya. Masyarakat membuang sampah dengan membungkusnya melalui plastik serta diterbangkan ke dalam kali, yang dalam pikiran mereka adalah memindahkan masalah mereka ke dalam kali, atau mereka tidak punya masalah setelah sampahnya dibuang. Yang punya masalah si kali. Lalu masalah tersebut diselesaikan oleh para petugas yang ada di dalam kali, biasanya mengambil sampah, mengeluarkannya dan membawanya ke tempat pembuangan sampah akhir. Sebelum sampai ke tempat pembuangan sampah ataupun sampahnya diambil berada dalam kali akan menjadi dangkal, bercampur dengan lumpur ya, kemudian lagi terjadi sedimentasi, dibiarkan cukup lama, sedimentasi mengeras, ditambah lagi banyak tumbuh akhirnya rerumputan, pepohonan, semak-semak. Jadilah volume dari kali berkurang untuk menampung air. Ya, semoga dengan banyaknya pengerukan Kali Ciliwung lebih baik dalam hal penanganan banjir Jakarta. Channel ini silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.